Siap belajar. Saudara dengarkan kalimat ini. Setan itu tidak pernah gemetar, tidak pernah ketakutan, tidak pernah terganggu, tidak pernah terpengaruh sama sekali kalau gereja rajin doa pagi, doa malam, rajin doa puasa. Setan gak pernah terganggu sama sekali. Silakan adakan doa 24 jam sehari. Ada gereja-gereja buat doa 7 hari. Silakan. Puji-pujian penyembahan tidak berhenti. Berapa jam? Oh, sering gereja buat acara itu. Gereja buat acara doa keliling. Ya pakai bendera-bendera. Oh, silakan. Gunakan apa itu minyak urapan, anggur perjamuan, siramkan kemana saja. Dengarkan, setan tidak pernah terganggu sama sekali. Rajin baca Alkitab pun setan nggak pernah terganggu. Setan pun tidak terganggu kalau kita sibuk pelayanan, sama sekali tidak terganggu. Catat hari ini termasuk mengikuti via online. Satu-satunya yang membuat setan terganggu, gemetar, ketakutan, kalau kita taat pada perintah Tuhan. Catat kita. Maaf, tidak sedikit gereja menganjurkan jemaatnya, ayo rajin doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam. Bagus tidak? Tanya, bagus tidak doa segitu? Tidak. Itu pemalas. Ya coba mikir, pagi doa, siang doa, sore doa, malam doa. Kerjanya kapan, goblok? Ya betul tidak? Kapan orang itu bekerja? Kalau doa terus kerjanya. Maka itu kalau masih ada gereja-gereja yang menganjurkan umatnya dengan kalimat ini, banyak doa, banyak berkat. Kurang doa, kurang berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Salah. 99,99% kalau gereja berdoa. Kalau saudara setuju kalimat ini, tertawalah yang kejam supaya setan tahu kalau kita nggak nurut perintah ini. 99,99% jadi cuma 0,1%. Isi doa gereja itu cuma 3 hal. Dengar baik-baik. Kalau saya setuju, katakan dengan kencang. 1. Minta. 2. Lapor. 3. Perintah Tuhan. Ya atau tidak? Ya. Nah itu salah. Jadi kalau kita mau doa, kalau isinya cuma 3 hal itu, minta, nyuruh, lapor, lapor, nyuruh, minta. Terus kalau tidak dijawab, kecewa tidak? Nah, kalau semua doa kita harus dijawab, tolong jawab pertanyaan ini. Kalau semua doa kita harus Tuhan jawab, saya tanya, siapa sebetulnya yang jadi Tuhan? Kurang aja. Loh, betul tidak? Akhirnya kita yang jadi Tuhan. Karena kita perintah. Saudara, saya mau ingatkan. Begitu jahatnya pengajaran gereja-gereja yang tidak sesuai Alkitab. Akhirnya membuat Tuhan tidak beda dengan pembantu kita. Saya mau buktikan supaya kita tahu bahwa tema ini gak main-main, kekuatan dalam ketaatan. Kalau saya bisa ganti kedahsyatan Tuhan dalam ketaatan kita, ketakutan setan kepada kita kalau mereka tahu kita taat. Saya beri contoh. Kalau ada satu keluarga punya pembantu rumah tangga, digaji tidak? Digaji. Ya, siapa mau kerja nggak digaji dulu? Setelah digaji, maka bos ini memberi apa lagi kepada pembantu itu? Saya digaji, apa?
THR. Memberi apa? Jangan kerja kau. Belum kerja kita semua. Berarti nggak pernah punya pembantu ya? Loh, saya tanya. Setelah majikan ini menggaji pembantunya, diberi tugas tidak? Ya, itu yang dimaksud. Bonus THR. Malas, belum kerja. Apa? Nah, makanya kan apa jadi jawabnya THR kan itu? Ini satu ngomong pengaribuan itu. Saya tanya lagi. Jadi setelah majikan ini menggaji, memberi upah, ya, kepada pembantunya, diberi tugas tidak? Ya wajib, karena itu tujuan warga ini menggaji pembantu. Yang ketiga, setelah diberi tugas, apa selanjutnya? Si majikan ini buat apa pada pembantu ini? Wah, susah nih, berarti memang orang mana ayam tidak ada punya pembantu. Oke. Evaluasi. Terlalu tinggi ya biasa. Mengawasi. Apa baik? Mengawasi. Periksa, betul. Oh iya. Betul, dicek kerjaannya baik, benar atau tidak, sesuai perintah atau tidak, betul? Betul. Kalau sudah diperiksa tidak sesuai tugas yang diberikan, nggak mengerjakan tanggung jawabnya, majikannya ngapain? Apa? Jom PHK dulu, jangan sekali majikan. Kasih peringatan. PHK, enak. Lo betul tidak? Kasih peringatan tidak? Nah, setelah diberi peringatan, nggak dilakukan. Apa ini majikannya buat apa? Marah. Apa? Malas. Marah. Marah. Potong gaji. Apalagi? Ya, paling tidak cari pegawai baru. Saya mau tanya kepada saudara, ketika gereja-gereja mengajarkan hubungan kita dengan Tuhan sebagai hubungan transaksional, bukan hubungan persekutuan, keintiman dengan Tuhan. Kira-kira ada atau tidak, wajar atau tidak, orang-orang gereja ini marah kepada Tuhan setelah perintah yang diberikan Tuhan tidak kerjakan? Ngerti gak pertanyaan saya? Apa itu? Banyak yang kecewa. Kecewa. Karena sudah apa? Lalu kalimat ini, betul Pak Cik, Tuhan, aku kan sudah memberi persembahan, aku sudah bayar perpuluhan. Saudara, jujur, ada atau tidak orang Kristen gereja Tuhan hubungannya dengan Tuhan tidak beda majikan dengan pembantu? Banyak. Karena sudah memberi persembahan, sudah bayar Tuhan, harusnya Tuhan kerjakan yang kami minta. Saya pernah ketemu, saya percaya saudara pun pernah ketemu. Ada orang Kristen marah, kalau begitu aku nggak beri perpuluhan, kalau begitu aku potong perpuluhanku, aku kurangi persembahanku. Pernah dengar ada orang Kristen seperti ini? Ini model bos dan pembantu. Untung Tuhan tidak tersinggung. Loh, saya tanya jujur, ada tidak orang Kristen model seperti ini? Ada. Lalu suka ungkit-ungkit Tuhan. Kurang apa aku Tuhan? Aku paling rajin. Kurang apa Tuhan? Kalau tidak ada keluargaku, gereja ini nggak jadi, karena tanah gereja itu keluargaku yang beri. Sombong sekali. Yang di rumah mikir, yang online mikir. Saya tanya jujur, ada nggak model gereja seperti yang baru saya katakan ini? Coba jawab. Maka itu khotbah-khotbah berkat, sukses, berhasil, kaya. Beri, saudara, jangan takut, beri, nanti Tuhan memberi. Itulah gereja transaksional. Kalau saudara mendengar kata transaksional, langsung mikir apa di benak kita? Uang. Hubungan bisnis. Oh.
Aku sudah bayar, ya harus bayar yang terbaik. Dan ini menyedihkan. Coba saya tunjukkan ayat ini. Roma 11 ayat 35. Wih, ngeri sekali. Roma 11 ayat 35. Ada mikrofon nggak? Kasih Leon operator saya, nanti saya minta dia bacakan berapa terjemahan. Ada? Tolong. Ayo kita baca yang terjemahan baru dulu ya. 1, 2, makasih. 1, 2, 3. Atau mana suaranya? Cepat. 1, 2, 3. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga Tuhan harus. Ada nggak yang model seperti itu? Loh, ada nggak? Ada. Itulah khotbah-khotbah transaksional. Kalau kita sudah memberi Tuhan, wajib dia memberikan sesuatu kepada kita. Ini kejam. Ini jahat di mata Tuhan. Bacakan BIS-nya. Siapakah pernah memberi sesuatu kepada Tuhan sehingga bisa menuntut balasannya? Menuntut balasannya, TSI-nya. Siapa yang pernah meminjamkan sesuatu kepada Allah sehingga dia wajib membayarnya? Saya percaya pendeta-pendeta mata duitan tidak pernah tahu ada ayat ini. Karena kalau para pendeta itu mata duitan takut khotbahkan ayat ini, karena jemaat yang akan beri dia. Katakan amin. Bahasa Arab ini. Tadi ini firman sudah 2000 tahun lebih yang lalu. Betapa jahatnya khotbah-khotbah transaksional itu. Ayo saudara, kita beri ayam ke Tuhan, istilahnya. Nanti dia balas kambing. Ayo kita beri kambing kepada Tuhan, nanti dia balas kerbau. Ayo kita beri kerbau kepada Tuhan, nanti dia balas gajah. Mau taruh mana? Ini khotbah-khotbah transaksional. Saya mau tanya kepada saudara, sering nggak saudara diundang pesta nikah? Seringnya atau pesta ulang tahun? Kadang-kadang. Saya tanya, mana lebih mudah datang ke pestanya orang kaya atau orang biasa? Mana lebih mudah? Biasa. Kenapa? Orang nggak ada aturannya. Kalau orang biasa undang, ya, kita kasih apa adanya. Oke. Diundang orang kaya itu bingung mau kasih apa, mereka punya semua. Betul lah tadi. Betul. Nah seharusnya konsep itu ada di otaknya gereja. Mau kasih apa kepada Tuhan? Dia bukan punya semua, salah. Dia bisa buat semua. Lo beda tidak antara punya semua dan bisa buat semua? Beda. Mau kasih apa? Begitu tolong para WL, pemimpin pujian pendeta. Kalau pas waktu memberi persembahan, jangan ada kalimat, mari saudara kita beri kepada Tuhan. Mau beri apa, goblok? Dia bisa buat semua. Yang betul adalah, ayo kita beri untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Dia nggak butuh apa-apa kok dari kita, setuju? Maka itu jangan coba-coba menyuap Tuhan dengan harta yang kita punya. 1 Timotius 6 ayat 5. Lihat. Kita baca dulu terjemahan baru. 1 Timotius 6 ayat 5. Wih, mengerikan ayat ini sekarang. Lagi sekali. Pendeta-pendeta dan gereja-gereja mata duitan tidak akan pernah berani khotbahkan ayat ini. Karena jemaat jadi pintar dan tidak akan dibodohi lagi. Maaf. Baca 1, 2, 3. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira, baca, ibadah itu adalah satu sumber keuntungan. Ini khotbah-khotbah transaksional. Beri, maka dia akan beri. Enggak begitu. Ayatnya, Leon, cepat. Serta terus-menerus
membuat perselisihan di antara orang-orang yang pikirannya telah rusak dan menolak kebenaran. Telah rusak dan menolak kebenaran terus. Yang mengira bahwa kesalehan itu adalah cara untuk kehalang. Naik Filipus nggak bisa. Adalah cara untuk Kelewat. kelewat. Turun lagi Fil. Kalau selesai HT. Ulangi ya. Serta terus-menerus membuat perselisihan di antara orang-orang yang pikirannya telah rusak dan menolak kebenaran, yang mengira bahwa kesalehan adalah cara untuk mendapatkan keuntungan. Nah, lagi sekali ini firman sudah lebih 2000 tahun yang lalu. Harusnya gereja tahu, betul tidak? Ini bukan barang baru. Jangan mengira kalau kita salah, kita beribadah itu dapat kekayaan salah. BS-nya. Dan perselisihan yang tidak habis-habisnya, jalan pikiran orang-orang itu sudah buntu dan tidak lagi benar. Mereka menyangka bisa menjadi kaya dari agama. Lebih ngeri lagi. Terjadi. 100. Kalau kita baca ayat ini, ternyata nggak cuma Kristen, betul? Banyak tokoh-tokoh agama di agama apa saja membohongi umatnya dengan ayat-ayat firman. Betul tidak? Lihat kelompok-kelompok agama itu bawa air minum terus diludahi oleh pemimpinnya, suruh bayar lagi. Gila betul itu agama. Setuju. Dan itu terjadi sampai hari ini. Betul. Pembodohan umat karena ayat suci. Kurang ajar itu. TSI-nya. Pikiran orang semacam itu sudah menjadi kacau sehingga mereka tidak mampu lagi membedakan yang salah dan yang benar. Itulah sebabnya mereka selalu menimbulkan pertengkaran. Mereka pikir menjadi guru agama yang terhormat adalah jalan untuk mendapatkan kekayaan. Menjauhlah dari orang-orang seperti itu. Menjauhlah dari orang-orang seperti itu. Lagi sekali. Ini firman sudah lebih 2000 tahun. Kalau saudara punya teman-teman orang kaya dan dimanipulasi pendetanya, bacakan ayat supaya mereka pintar, katakan amin. Amin. Sehingga orang-orang kaya tidak jadi sapi perah bagi para gembala, guru-guru agama itu tadi. Ayo jujur, yang baru pertama kali tahu ada firman seperti ini, saudara kaget? Ngeri? Mau? Dari banyak tempat yang menyampaikan firman ini, tidak sedikit yang mendengar saya berkata, kenapa kok baru tahu ada ayat ini sekarang? Saya berkata, yang berani mengkhotbahkan firman ini adalah hamba Tuhan yang gak doyan duit. Yang doyan duit pasti menghindar dari ayat-ayat ini. Setuju? Kita harus tahu hukum ini. Bagi yang baru kenal saya hari ini, saudara tahu dengan cara saya menyampaikan kebenaran ini, gereja-gereja kaya nggak akan berani mengundang saya. Dan itu betul. Dan saya bersyukur kepada Tuhan supaya mereka tahu saya hidup bukan dari uang jemaat, tapi dari Tuhan yang memelihara saya. Ini harus kita tahu. Coba yang sudah kenal saya sekian lama, saya pertama kali masuk Manowari tahun 95. Sampai hari ini bisa dibuktikan belum pernah bertengkaran pernah. Sebab masalah uang enggak. Ngerti sekarang? Masih ingat Tuhan menegur Saul lewat Nabi Samuel. Karena ketika perintah yang Tuhan berikan kepada Raja Saul, habiskan semuanya. Tapi Saul menyisakan domba lembu yang tampu untuk korban bakaran. Masih ingat teguran Tuhan? Saul, ketaatan jauh lebih penting daripada korban persembahan. Ingat itu. Sejak hari itu Saul dicopot jabatannya oleh Tuhan yang mengangkat dia
Jadi hari ini kita akan belajar untuk melihat ketaatan itu lebih penting dari semuanya. Nah, sampai di kalimat ini saya tanya kepada saudara, baik yang di sini, omongin di rumah Leo nanti bacakan, tolong yang Zoom, Instagram, Facebook nulis. Setelah kita mengetahui hukum ini, betul atau salah, saudara taat daripada saudara puasa? Jawab. Betul. Loh yang lain bagaimana? Jawab. Saya ulangi. Apa saudara diam? Kalau saudara diam saya akan katakan berarti saudara nggak taat. Saya ulangi. Serius. Yang di rumah silakan catat. Tulis. Kolom chatting. Nanti kalian akan baca. Setelah kita mendengar fakta ini, betul atau tidak bahwa setan jauh lebih keder, gemetar, ketakutan kalau kita taat kepada Tuhan daripada doa puasa? Betul. Ingat itu. Maka itu setan selalu mengganggu gereja untuk sibuk dan aktif. Begitu setan tahu kita taat, setan akan berusaha untuk menggagalkan ketaatan kita. Saya tanya, ketika setan menggagalkan ketaatan kita, setan itu perlu tenaga dan doa puasa? Tidak. Tidak. Sangat mudah setan mengganggu ketaatan kita. Catat. Masih ingat hukum mengampuni? Loh, saya tanya, masih ingat hukum mengampuni? Di antara semua hukum Tuhan, maka hukum mengampuni itu paling tinggi. Begitu kita tidak mengampuni, maka seluruhnya akan berantakan dan gagal. Nah, saya tanya, buat setan mengganggu hati kita untuk tidak taat, untuk mengampuni, itu mudah atau susah? Sangat mudah. Tolong tulis di catatan saudara. Paling mudah setan mengganggu ketaatan kita untuk mengampuni sederhana. Dengan rasa tersinggung dan jengkel. Kok saudara sepertinya nggak pernah jengkel aja, wajahnya nggak apa-apa, sombong sekali. Ya, saya mau. Jengkel itu perkara kecil atau besar? Kecil. Jengkel besar. Berzina itu yang besar. Membunuh itu besar. Jengkel itu kecil, betul? Mungkin ada di antara saudara berkata, saya nggak pernah jengkel. Ayo jujur suami istri. Banyak orang tidak pernah ngomong, aku jengkel. Cuma, pernah? Nggak suka. Saya jujur, sering nggak, gampang nggak kita dibuat nggak suka dengan seseorang? Gampang sekali. Nah, begitu saudara menuruti si setan, nggak mau mengampuni, jadi benci itu terlalu besar. Adik bungsunya benci, namanya tersinggung. Nanti istilah ini. Nah, tersinggung dan jengkel itu adalah sarana paling mudah setan mengganggu ketaatan kita untuk mengampuni. Ngeri, ngeri sekali. Catat yang baik. Saudara, ayo mulai hari ini kita merenung. Jadi setan itu membuat kita tidak taat, bukan perkara besar, kecil. Bahkan ketika setan lagi santai, tiba-tiba melihat kita, itu taat, itu taat. Tiba-tiba ada orang lewat di depan saudara, nggak kenal, noleh, anjing ini, marah nggak? Disuruh marah, bukan anjing kok marah. Nah, ini ketahuan.
Harusnya kalau ada orang ngomong begitu, saudara tanya, maaf ya, anjingnya yang mana? Betul? Saya tanya, ini gobloknya kita tuh di sini dengan anjing asli lagi santai, kita lewat, kita bilang anjing lu, apa reaksinya? Coba jawab. Betul? Bereaksi? Tidak. Tidak. Nah ini kan goblok. Yang anjing asli nggak bereaksi, bukan anjing bereaksi. Jawab seperti atau tidak? Bodoh tidak kita ini? Super bodoh. Bertobat melayani. Setuju? Jadi kalau ada orang ngomong apa saja, kok alismu miring? Biarin. Enggak aman. Gak usah pusing dengan alis miring. Ada yang salah. Hidung lubang sebelah lebih besar dari yang sebelah. Gak usah pusing. Lu ya atau tidak? Nah, ini contoh kecil. Seringkali kita tidak taat untuk mengampuni. Setuju? Bahwa ketaatan itu kekuatan yang luar. Ampuni, ampuni. Seharusnya semua kita menjadi murid-murid Yesus yang jenius, bukan cuma pintar. Dalam hal apa? Dalam hal tidak mau tergoda dengan apa yang setan buat untuk mengganggu ketaatan kita. Amin. Sayang waktunya. Jadi saya baru ngomong satu saja, pengampunan. Tapi ini mutlak. Karena satu-satunya Tuhan yang mengajarkan kita diampuni bukan karena usaha, Tuhannya Tuhan Yesus. Sebab semua Tuhan di dunia ini cari agama apa saja, tidak ada agama yang tidak memberitahu umatnya bahwa Tuhan itu mau mengampuni dan bisa mengampuni. Tapi semua agama di dunia dapat pengampunan kalau ada usaha, amal, puasa, nyiksa diri, jalan merangkak, pakai lutut, dan macam-macam. Itu pun masih ditimbang lagi, ribet. Tapi Tuhan kita sederhana. Ampunilah kesalahan kami. Terus, orang Kristen lupa. Ampunilah kesalahan kami. Ini hukum yang luar biasa. Jadi saudara dan saya diampuni oleh Tuhan kita, bukan usaha memberi, berusaha puasa, tidak. Ampuni saudara. Jawab, susah atau mudah? Loh, orang tua, jawab susah atau mudah? Susah. Sombong, mudah. Kenapa? Karena harga diri. Maka itu saudara, izinkan orang sepasar ngecek, bully, ngeledek saudara. Bagaimana? Kenapa harus mengizinkan orang sepasar untuk meledek kita, merendahkan kita, supaya kita jadi pemenang untuk mengampuni? Jadi kalau cuma satu orang meledek kita, kecil, semua yang ada. Amin. Serius. Maka itu kalau ada orang yang suka ngecek, bully saudara, seminggu gak muncul, cari dia kemana? Hanya untuk meyakinkan diri kita bahwa aku berdamai dengan semua orang. Ini kalau saya lihat wajah saudara banyak yang masalah. Oke, satu ayat lagi supaya saya bisa maju terus soal ketaatan. Satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahu kita kapan bajingan-bajingan seperti kita itu ada yang namanya. Masa lupa kita ini bajingan? Bisa tanya atau tidak? Ya. Penjahat-penjahat seperti kita itu kapan diberi status diadopsi, diangkat menjadi anak-anak pencipta alam semesta? Ternyata hanya ada satu ayat di Alkitab
Bukan kita dibaptis, bukan kita ganti nama, bukan kemana-mana bawa Alkitab, orang malah lari, lihat saudara. Bukan pakai kalung salib semeter, malah lari itu orang-orang saudara begitu. Ini ayatnya, Matius 5 ayat 9. Ayo kita lihat. Matius 5 ayat 9. Nah, setan sangat hafal ayat ini. Menurut setan, menggugurkan status saudara dan saya, mantan-mantan bajingan ini, untuk tidak lagi bisa menjadi anak-anak Tuhan. Setan tidak melarang kita berdoa, setan tidak melarang kita baca Alkitab, setan tidak melarang kita memberi persembahan, setan tidak melarang kita puasa. Yang setan buat, kita punya musuh. Begitu kita punya musuh, langsung status anak Tuhan gugur. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbaikilah orang yang damai, karena mereka akan disebut anak-anak Karena Tuhan. mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Tolong catat, ini satu-satunya ayat, enggak ada kedua, ketiga, satu. Nah, karena cuma satu yang memberitahu kita kenapa penjahat-penjahat, bajingan-bajingan seperti kita bisa punya status anak-anak pencipta alam semesta. Presiden Prabowo hanya punya satu anak kandung. Ada nggak orang Manowari ini diangkat jadi anaknya presiden? Mikir, ini. Loh, betul tidak? Ada syaratnya enggak? Loh, coba bayangin aja ini sama. Ada syaratnya tidak? Ada. Banyak nggak syaratnya untuk jadi anak presiden? Banyak. Hebat. Menjadi anak-anak pencipta alam semesta, syaratnya cuma satu, hidup nggak punya musuh. Sungguh, amin, sungguh. Periksa lemari hatimu, masih ada berapa koleksi musuh? Bahkan yang kamu koleksi kepada mati. Bahkan nggak seperti itu. Saya cuma ngomong. Maka itu begitu sederhananya si kunyuk setan itu menghancurkan status anak Tuhan di hidup murid Yesus. Cukup diberi rasa jengkel, nggak suka, kecewa. Kira-kira, saya tahu walaupun saya nggak beri kesempatan, pasti di antara kita yang mendengar firman ini sekarang pasti dia ngomong, Pak Pendeta, saya tuh nggak punya musuh, saya juga nggak jengkel, cuma malas ketemu. Jawab, ada tidak? Aku bertobat. Kita sambil tertawa, tapi ini sering terjadi di hidup kita. Maka itu saudara, satu-satunya yang setan tahu, dan dia akan ganggu kita kalau kita tidak taat pada hukum mengampuni. Jangan bilang hukum yang lain terlalu tinggi, mengampuni dulu. Maaf, ada nggak pendeta pengkhotbah masih punya koleksi musuh? Ada tidak? Coba. Ada nggak majelis gereja yang aktif pelayanan masih punya dendam? Mulai dari kita di rumah suami istri, kalau ada suami berkata begini pada istrinya, kalau ada istri berkata begini tentang suaminya, cerita ke orang-orang, heran aku lebih gampang ngampuni tetangga daripada istriku atau suamiku. Awas begitu. Jujur jawab, setan mudah nggak membuat suami istri saling jengkel? Mudah sekali. Itu masalah. Ingat, hubungan kita dengan Bapa di surga tidak ditentukan berapa rajin kita doa, berapa jam kita berdoa, berapa banyak ayat Alkitab kita hafal, bukan berapa hari doa puasa dalam sebulan, berapa banyak persembahan kita, tidak. Hubungan kita dengan Bapa di surga sangat ditentukan dengan hubungan kita terhadap sesama. Ini luar biasa. Maka itu agama lain berkata begini,
Aku nggak ada urusan dengan orang-orang. Aku cuma punya urusan dengan Tuhan. Nah, itu agama lain. Tapi di dalam Yesus nggak ada kata itu. Justru kalau saudara masih punya ganjaran pada satu orang saja, ingat ayat ini. Matius 5:9. Statusmu gugur, bukan anak Tuhan. Saya beri pertanyaan balik, tolong catat. Berarti di gereja banyak nggak yang rajin ke gereja bukan anak Tuhan statusnya? Karena masih punya ganjaran. Ada tidak majelis gereja, pendeta, pengkhotbah, batuan penginjil, guru sekolah minggu, aktivis dan semuanya yang tidak berstatus anak Tuhan? Karena masih punya satu ganjaran. Ayat ini luar biasa. Sama halnya, kenapa tidak banyak pendeta yang berani khotbah seperti ini? Nah, kalau dia masih punya musuh, gak berani khotbah begini. Maaf saya berkata, bukan saya mau sombong. Cukup banyak saya difitnah, saya dituduh, saya dikata-katai, saya macam-macam. Cukup banyak. Dan banyak orang tahu saya tidak pernah dendam, gak suka. Di ruangan ini hanya ada satu orang yang kenal saya tahun 80-an yang lalu. Bapak Pendeta Freddy David itu. Tahun 80-an kan kita ketemu di gedung Puskit Surabaya, di Surabaya Presiden. Tahun 80-an. Berarti sudah lebih 40 tahun. Saya kenal Pak Freddy. Sebelum menikah, kami sering pergi pelayanan kemana-mana. Saudara, maka itu setan gak suka kalau mereka tahu saudara taat. Jadi ketaatan yang paling penting mengampuni. Kalau ini rusak, maka semua jadi rusak. Kalau mengampuni kita lakukan, yang lain kemungkinan kita menang itu pasti. Tapi kalau yang satu mengampuni kita gugur dan gagal, lebih-lebih yang lain sulit kita menang. Catat. Sambil mikir begini, sambil mendengar begini suara mikir yang di rumah yang online jujur, masih ada nggak ganjaran? Hati-hati saudara. Tidak mengampuni itu fatal. Lagi sekali bukan dendam. Apa yang paling kecil? Tersinggung. Jengkel. Oh. Nggak suka. Malas ketemu. Saya pernah ketemu seseorang. Saya lupa tahun lama sekali. Setelah dia dengar kok saya khotbah pengampunan. Sudah selesai, dia tanya, Pak, boleh gak saya menghapus 2 ayat di Alkitab? Boleh. Saya bilang, belum saya ketemu ada orang minta menghapus ayat. Kenapa? Ayat yang mana? Ini Matius 6, 14, 15. Saya bilang, hidup saya terganjal, Pak, dengan 2 ayat ini. Barang siapa mengampuni orang, maka Bapamu akan mengampuni. Tapi orang tidak mengampuni, Bapamu gak akan mengampuni. Padahal gini loh, Pak, urusan saya kan dengan Tuhan. Saya cuma minta ampun aja pada Tuhan. Tapi saya terganjal dengan 2 ayat ini. Dia tak mengampuni saya gara-gara saya orang itu. Memang saya jelaskan, memang ini bedanya kekristenan dengan yang lain. Ngotot dia ngotot. Jadi kalau saya nggak ngampuni, saya nggak diampuni. Iya, berarti saya masuk neraka. Iya. Loh, Bapak ngerti kok. Setelah saya ngomong panjang lebar, saya kaget. Belum pernah seumur hidup saya ketemu orang seperti itu. Dan saya minta, Tuhan jangan saya ketemu orang model gitu lagi. Dengar. Begitu kami mau pisah, dia bilang, oke lah Pak, biar saya masuk neraka saja daripada ngampuni orang itu. Ternyata ada orang seperti ini. Kenapa? Tahu,
Dia tahu. Tahu dia. Pak Jim bilang ampuni dia Tuhan karena dia nggak tahu beda katakan. Dia tahu surah ayat itu mau dihapus kok. Gimana? Ngeri loh sebenarnya. Ternyata ada orang sesadis ini. Saya bilang, Pak, kita nggak tahu kapan ketemu lagi. Karena saya belum tentu kapan balik dari ke kota. Tapi saya pesan, Pak, jangan sekeras itu. Dia tidak jawab, tapi dari wajahnya dia murka. Murkanya kepada Tuhan, karena pada firman itu. Ini urusan. Jadi semua kita jangan ada sebab. Ayo kita berubah. Setuju? Kita lihat hidup Yesus. Kalau kita melihat hidup Yesus, Yesus hebat nggak? Dia Tuhan nggak? Tapi dia nurut loh. Bayangkan, dia Tuhan aja dia taat. Kenapa Nus? Terlambat Nus? Dari mana kamu? Pendeta satu ini. Apa? Matius mulai pasal 1. Lihat Matius pasal 1. Kita lihat dengan cepat. Ayat 22. Matius 1 ayat 22. Ada banyak ya karena waktu. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Yahweh oleh Nabi. Apa itu? Lihat ayat 23. Sesungguhnya anak itu mengandung semuanya itu. Nah, jadi Yesus pun hidup itu selalu menurut apa yang tercatat untuk dia di perjanjian lama. Matius 2 ayat 5. Ayo cepat, Matius 2 ayat 5. Tolong ya, mulai hari ini yang baru pertama kali mendengar konsep Yesus taat itu, cari sepanjang 4 Injil itu. Wah, kita kagum. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Ini orang-orang Majus yang mencari raja baru lahir. Lalu para imam di Yerusalem cari di kitab perjanjian lama. Ternyata mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, tanah Yudea, karena demikianlah yang ada tertulis dalam kitab Nabi tentang Yesus. Masih pasal ayat 6 sekarang. Ayat 6 ya. Pasal 2 ini. Keren. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukan yang terkecil di antara mereka memerintah. Jadi kelahiran Yesus di Bethlehem itu karena dinubuatkan. Maka itu Kaisar Agustus waktu itu memerintah rakyat untuk kembali ke tempat asalnya, karena itu hukum pemilu. Ayat 13 dan 14 masih pasal 2. Matius 13-14. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Yahweh kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, Yusuf, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Yusuf bisa nggak taat? Bisa, karena dia manusia. Lihat ayat 14. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Saudara perhatikan kata malam itu juga, menunjukkan apa? Ketaatan. Ayo ingat zaman itu malam. Ada mobil, pesawat, bis. Jadi mereka kalau berangkat malam pakai keledai. Dan itu ribuan kilometer, saudara. Nanti lihat peta dari Bethlehem ke Mesir itu ribuan kilometer. Bawa anak kecil. Bisa bayangkan. Ada pasar di tengah jalan malam-malam. Ketaatannya luar biasa. Masih pasal 2 ayat 19 sampai 23. Oh, hebat Yesus itu. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Yahweh kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir setelah sekian tahun. Katanya, terus bangunlah, ambil anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Pertanyaannya,
Situasi masih sama nggak? Ada kendaraan? Tetap jalan kaki. Sekian ribu kilometer lagi. Yusuf bisa nggak taat? Bisa. Lihat ini. Lalu Yusuf pun itu. Bagaimana? Bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Sekian ribu kilometer lagi. Terus, tetapi setelah dijelaskan, tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes sudah ganti, ya, ayahnya, ia takut ke sana. Yusuf mikir, karena apa? Nah, ini luar biasa. Jadi nggak balik ke Bethlehem, dinasihati dalam mimpi, terus pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Ini luar biasa ketatannya. Ayat 24, ayat 23. Setibanya di sana di Galilea, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Baca 1, 2, 3. Hal itu terjadi supaya benarlah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa Yesus akan disebut orang Nazaret. Pertanyaannya, kalau Yesus yang adalah Tuhan nurut, terus kita masih gablek gobloknya kita. Boleh saya berkata kalimat ini? Loh, saya percaya Yesus yang adalah Tuhan. Semua tindakan hidupnya selalu ada kalimat seperti ada tertulis. Harusnya kita bagaimana? Seharusnya kita lebih taat dari Yesus. Enggak banyak bantah. Saudara, ketaatan adalah kunci mutlak untuk kita mengalami kemuliaan. Kalau saudara pakai internet, saudara punya program komputer, sehebat apa program itu, sehebat apa HP, laptop, komputer saudara, sehebat apa programnya luar biasa. Saya tanya, kalau lupa password, saya tanya, jadi sesuatu? Pernah lupa password? Saya sering. Kadang-kadang kalau saya ganti sendiri, saya nggak ngerti. Tiba-tiba pas perlu cari email ini, aduh, password bisa ganti sendiri, pusing. Nah, ternyata kata sandi, seluruh program surga di dalam komputer kerjaan surga itu Alkitab, kata sandinya cuma 4 huruf, T-A-A-T. Nggak ada katanya. Jadi saya ulangi, jangan kata sandi doa puasa, nggak ada itu ayatnya. Kata sandi doa pagi 7 jam, nggak ada. Hafal 1000 ayat, nggak ada juga. Sebetulnya gampang nggak sih untuk taat itu? Gampang, cuma karena kita nggak saja. Pernah baca kitab Yunus? Kitab Yunus itu ada kata kunci atas kita Tuhan Yesus. Coba kita buka Yunus 1 7 atau 17 kalau saya nggak salah. Coba lihat ya. Jadi di kitab Yunus itu keren ketaatannya. Nah, ini dia betul. Baca sama-sama 1, 2, 3. Maka atas penentuan Yahweh datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Jangan cepat baca, menelan. Perintahnya jangan makan ya ikan, telan. Apa bedanya makan dan telan? Cepetan jawab. Kalau makan dikunyah, ikannya nurut loh. Mungkin kalau ikannya kayak saya, rugi dong saya tuh dapat makanan nggak kenyang. Ikan aja nurut, kata menelan. Dan Yunus tinggal dalam hotel perut ikan itu ketika malam lamanya gratis. Mau nginap di hotel perut ikan. Nah, saudara, karena saya pernah jadi guru sekolah minggu, satu saat ada seorang anak di kelas saya, kelas 5. Oh, siapa nama ikan itu?
Loh, saya nggak pernah mikir. Ini anak itu yang mikirkan untuk saya. Loh, nggak tahu. Saya bilang, Om, saya percaya dia pasti punya nama, Om. Sebentar. Kenapa kamu bisa mikir gitu? Wih, saya bertobat, saudara. Maka itu betul kata Tuhan Yesus belajar kepada anak-anak. Om percaya nggak? Ada lebih 1000 ekor ikan besar di laut. Iya juga ya. Ayo, kalau saudara cari gitu. Betul. Lebih nggak 1000? Betul. Lebih. Jadi Om, saya percaya Tuhan panggil dengan namanya. Kalau tidak Om, datang ikan besar. Yunus dikicilin jadi kecil-kecil lembut. Nanti kata dikicilin bahasa Indonesia, dikitin satu, kan jadi rebutan. Di situ saya bilang, pasti ikan ini punya nama. Yang jelas bukan leon. Betul juga. Hebatnya anak kecil itu. Mak itu kalau saya kumpul anak kecil, saya belajar banyak. Nah, sepanjang penulisan kitab Yunus ini ada. Coba lihat pasal 2 ayat 1. Jadi ditelan ya. Berdoalah Yunus kepada Yahweh Tuhannya dari dalam perut ikan itu. Tobat nggak dia? Tobat. Bisa bayangkan baunya? Nggak bisa bayangkan itu ya. Terus ayat 10. Ayat 10 pasal 2. Ayo nggak pakai 10, cepetan. Nah, lalu baca. Berfirman kepada siapa? Ikan itu. Mulut gak ikannya? Urut. Kita bagaimana? Bertobat. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada ikan itu, dan ikan itu pun ngomong katanya saudara saya tanya, kalau ikan ini pelit, cepetan. Kalau ikan ini pelit dimuntahkan enggak? Tidak. Pasti berkata cari makan susah disuruh muntahkan. Enak sekali. Hebat. Ini loh fungsi. Jadi ketaatan itu mutlak. Jangan terjadi dalam hidup kita. Nah, saya harus berhati-hati dengan pasal 3 ayat 1. Lihat, hati-hati. Nah, saya sering berkata kepada banyak anak-anak teman-teman saya Tuhan, walaupun ada firman ini, datanglah firman Yahweh kepada Yunus. Saya baca untuk kedua kalinya. Saya tanya, ini menunjukkan Yunus itu taat atau tidak? Nah itu. Saya berkata kepada diri saya sendiri, Papa, saya nggak ingin Papa berfirman untuk kedua kali kepada saya. Saya berusaha untuk cukup satu kali kau berfirman, saya lakukan. Setuju? Lu ya atau tidak? Ini. Dan terus di pasal 4, silakan baca karena waktu. Atas penentuan Tuhan, tumbuhlah pohon jarak dalam semalam. Jadi pohon jarak menurut tidak? Pagi-pagi Yunus, siang hari Yunus bersyukur, terima kasih Tuhan, aku bisa berteduh. Tuhan Tuhan. Atas penentuan Tuhan datanglah seekor cacing, ulat yang makan akar pohon jarak itu. Pohon jaraknya kering, ulatnya nurut. Lagi kan? Malu sama ulat kawan. Atas penentuan Tuhan datanglah angin timur yang panas terik menerbangkan daun